Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan menjelaskan asal usul daripada penderitaan. Seperti saya sampaikan pada minggu yang lalu, ya, Tuhan tidak pernah merencanakan penderitaan, stres, apalagi juga sampai kematian. Tuhan merencanakan manusia untuk hidup kekal seperti Dia. Di dalam Mazmur 73 dimulai dengan satu ayat yang paling masuk akal. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tentu saja saudara, ya. Tetapi saudaraku, melalui 2,5 tahun apa yang terjadi corona pandemi ini yang saya beri nama akademi, banyak orang berkata pada saya, Pak, itu teman kita itu begitu baik, kenapa dia mengalami malapetaka, mengalami mati sebelum umurnya dan sebagainya. Saudaraku, Mazmur 73 menjelaskan, kata pemazmur, hampir-hampir aku ini backslide. Hampir-hampir aku diundur. Hampir-hampir kakiku tergelincir. Sebab aku melihat, nah ini salahnya, dia melihat apa? Orang fasik berbicara tentang perampasan dengan tinggi hati. Tidak ada yang sakit pada tubuhnya, semuanya sehat, semuanya baik-baik. Dan dia berkata, Tuhan kenapa begini? Sampai aku masuk ke sanctuary, tempat kudusnya Tuhan, dan melihat akhir hidup mereka. Sering kan pertanyaan seperti itu datang pada saudara dan saya. Teman saya itu, saudara saya itu paling baik. Ada seorang ibu telepon saya sambil menangis. Adiknya yang paling cinta Tuhan, tulus hati, itu meninggal di rumah sakit umum pusat. Saya tidak sebut kota yang mana. Karena apa? Saudara, dehidrasi. Tidak ada yang kasih dia air. Tetapi kakaknya yang hidupnya nggak karu-karuan malah survive. Saya bilang, adikmu pasti selamat. Tapi kakakmu diberi kesempatan bertobat oleh Tuhan. Dan Mazmur 73 itu akhirnya pemazmur mengerti. Aku melihat akhir hidup mereka. Bagaimana mereka berjalan di jalan yang licin. Tadinya pemazmur hampir tergelincir. Hati-hati saudaraku. Karena itu saya sering menyanyikan Turn your eyes upon Jesus. Amen. Arahkan pandangan matamu kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita arahkan pandangan pada Dia, pertama-tama kita akan mengerti. Di tempat kudusmu aku mengerti. Dan Mazmur 73 membuat dia mengerti saudaraku. Bahkan dia katakan, aku ini seperti hewan di dekatmu. Hewan itu kan tidak punya akal ya. Ya saudaraku, karena apa? Dia memandang orang fasik, kelihatannya sehat, kelihatannya gemuk, kelihatannya semuanya oke, meskipun menghujat Tuhan, meskipun hidup dalam dosa. Tuhan berkata, perhatikan akhir hidup mereka. Tetapi saudaraku, akhirnya dengan kemenangan. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku, ya, di sorga selain engkau. Jadi jangan arahkan ke bumi atau menoleh ke belakang, kau akan kecewa, ya. Dan dia berkata, saudaraku, pemazmur berkata, bagaimana tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Mau hidup yang penuh dengan kepuasan, fulfillment, yaitu cuma Tuhan. Dan dia sekalipun dagingku dan hatiku, my heart, ya, habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, warisanku, tetap Allah untuk selama-lamanya. Think eternity, pikirkan kekekalan. Dan hidupmu akan berkemenangan. Jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu urusan Tuhan. Ketika Petrus melihat kepada Yohanes, apa yang terjadi pada dia? Dan Tuhan berkata, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, bukan urusanmu. Urusanmu ikut aku. Your business, your duty, follow me. Saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rungan balong ke? Rungan balong ya. Mari kita persembahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu besar kami nikmati dalam hidup kami Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami rindu Tuhan. Bahwa dengan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, kami mempermuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Engkau gunung batu kami Tuhan, kota benteng pertahanan kami.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah ibadah kami ini kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab Dia gunung batu kita. Kita gak perlu ragu saudara, gak perlu takut. Haleluya. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang
Sebab hanya oleh karena anugerahnya kita ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Yes, Lord. Mari kita bawa pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan.
menyertakan kami Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih. Hidup saudara berharga di mata Tuhan. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Karena itu persembahkan.
Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Dan kami mau lebih lagi Tuhan. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu, pesan yang daripada-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya yang mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu menuntun, membimbing kami, menghibur kami, menguatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami Bapa. Melepaskan kami dari segala hal apapun Tuhan. Yang akhirnya kami menjadi manusia yang lain. Karena Engkau berserta kami, menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sambut isi hati-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Seperti biasa, katakan bersama dengan saya adalah orang yang paling diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nah, minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat, kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya saudara dan saya menerima warisan dari Tuhan. Saya ulangi sedikit saja. Dan bagaimana caranya Tuhan memberikan warisan itu kepada saudara dan saya. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat firman Tuhan berkata bahwa bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Siapa keturunannya? Yaitu saudara dan saya. Nah, Alkitab mengatakan barang siapa milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan janjinya ialah memiliki dunia. Saudara dan saya akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran yang berdasarkan iman. Amin. Nah, janji yang pertama, deklarasikan dirimu setiap hari. Saya orang yang dibenarkan di hadapan Allah oleh iman dalam Kristus Yesus Tuhan, maka warisan itu akan datang kepada saudara. Kemudian yang kedua, firman Tuhan berkata, aku menyerahkan kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia. Alkitab berkata secara spesifik. Alkitab tidak hanya berkata, tetapi firman kasih karunia yang berkuasa membangun saudara dan saya dan menganugerahkan kepada saudara bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudusnya. Janji yang kedua, luangkan waktu saudara, duduk, dengar, baca firman kasih karunia, karena firman kasih karunia yang saudara dengar, yang saudara baca akan membangun saudara. Berkuasa membangun saudara, kemudian menganugerahkan kepada saudara janji Tuhan, bagian yang ditentukan untuk diterima oleh orang-orang kudusnya. Ini berbicara warisan saudara, berbicara warisan saya. Dan kita juga sama-sama melihat bagaimana caranya Tuhan memberikan warisan itu kepada saudara dan saya. Tuhan memberikannya apa? Sedikit demi sedikit. Kebanyakan orang Kristen komplain, Pak, saya mau terima warisan saya seluruhnya Pak. Kenapa saya hanya terima sedikit demi sedikit? Kenapa segala sesuatunya kelihatannya berjalan dengan lambat sekali, begitu slow sekali? Kadang-kadang kita berkata demikian. Itu sebabnya hari ini saya ingin mau berbicara tentang penundaan. Penundaan. Kenapa semua berkat yang saudara dan saya terima itu tertunda? Saya percaya tidak ada seorang pun yang suka kalau disuruh menunggu. Tidak ada yang suka kalau berkatnya ditunda. Betul?
Nah, kalau saudara naik pesawat, pesawat saudara delay, maka saudara tidak akan pernah suka disuruh menunggu dalam waktu yang lama. Terakhir saya ke Surabaya. Waktu saya mau ke Surabaya, hari itu saya ambil pesawat yang kedua. Yang kedua itu akhirnya tidak berangkat, ditunda besok. Saya ambil yang pertama, kalau saya ambil yang kedua pasti nanti akan tertunda. Ambil yang pertama lagi, saya berangkat hari yang kedua itu ditunda kurang lebih jam 11 atau jam 11 itu baru berangkat. Padahal berangkatnya setengah 10, itu tertunda. Sampai di Lombok juga menunggu waktu yang begitu lama, jam 4 sore baru berangkat. Padahal katanya jam 12. Delay, tertunda. Tapi di situ saya belajar apa? Sabar. Saya percaya segala sesuatu apapun yang kita alami dalam kehidupannya kita, itu ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan pada saudara dan saya. Untuk itu saya belajar untuk bersabar. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau berbicara tentang penundaan. Ada begitu banyak orang Kristen yang komplain, Pak, kenapa berkat saya tertunda? Kenapa saya sudah minta berkatnya kok belum datang? Sedangkan saya melihat orang-orang di sekeliling saya, orang berdoa langsung terima jawaban doanya. Sedangkan orang yang bukan orang percaya, ketika mereka berdoa, mereka langsung terima. Bukankah sering kita mendengar hal yang demikian? Bahkan kita sendiri, saya sendiri pun pernah berkata hal yang demikian juga. Nah, sedangkan orang percaya, ketika dia berdoa, dia katakan, sampai saat ini saya belum menerima warisan saya, Pak. Hari ini saya mau berbicara tentang penundaan. Banyak orang Kristen yang komplain, kenapa berkat saya tertunda? Kenapa Tuhan tidak memberikan jawaban atas doa saya? Kenapa Tuhan mengizinkan penundaan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya? Kenapa Tuhan mengizinkan saudara menunggu berkatnya? Perhatikan baik-baik. Kita lihat di Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 6. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 6. Ayat yang pertama kita bergantian, saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Yang pertama, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Silakan. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Silakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus sama-sama 2, 3. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kalau saudara baca cerita ini secara keseluruhannya, maka saudara akan menarik kesimpulan ada sesuatu yang aneh di dalam cerita ini. Tadi dikatakan bahwa Lazarus sakit. Kemudian saudara-saudaranya memberitahukan kepada Yesus, Alkitab mengatakan Yesus mengasihi Maria, Marta dan Lazarus. Tetapi waktu Yesus mendengar Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada saat itu. Artinya apa? Yesus menundakan kedatangannya. Pertanyaan saya, kenapa Yesus menunda kedatangannya? Tadi dikatakan bahwa
ketika Yesus mendengar, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara adik Marta dan Maria, dia mengirim kabar kepada Yesus. Lazarus yang kau kasih sakit katanya. Tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia di mana dia berada saat itu. Sebelum dikatakannya bahwa Yesus memang mengasihi Marta, Lazarus, dan Maria. Kenapa Yesus menunda kedatangannya? Karena Yesus mengasihi mereka. Alkitab tadi mengatakan, Yesus mengasihi mereka. Mungkin saudara bingung, saudara berkata aneh. Kalau Tuhan mengasihi mereka, kalau Tuhan mendengar mereka sakit, maka Tuhan pasti akan segera datang sembuhkan Lazarus. Mungkin kita akan berkata demikian. Tetapi kenapa Tuhan malah menunda kedatangannya? Alkitab jelas mengatakan karena Tuhan mengasihi mereka. Berarti kalau ada sesuatu yang tertunda di dalam kehidupan saudara dan saya, artinya apa? Apa artinya? Yesus mengasihi saudara dan saya. Mungkin saudara berkata, bagaimana dia mengasihi saya? Keadaan saya masih seperti ini. Saudara belum melihat endingnya. Tapi ini proses yang memang harus saudara dan saya melewati. Amin. Kemudian, apa yang kita tahu ceritanya ini? 4 hari kemudian, Yesus baru datang. Yesus baru datang 4 hari kemudian, setelah apa? Lazarus mati. Waktu saya baca ini, saya dengar cerita ini. 4 hari kemudian, setelah Lazarus mati, baru dia datang. Saya ingat di dalam pergumulan permasalahan saya, seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi saya. Saya begitu terpuruk sekali. Tanpa saya sadari, tiba-tiba dia menjamah saya. Dan saya teringat, waktu saya dalam keadaan terpuruk, masih di gereja yang lama. Saya pergi ke Surabaya. Saya ingat Pak Arifin yang khotbah saat itu. Siapa orang Sumbawa di sini? Angkat tangan. Kita akan datang. Akan ada kanker KR. Di situ ada suatu pengharapan. Saat itu saya dalam keadaan putus asa dan kecewa terhadap diri saya sendiri. Saat itu juga mungkin saya komplain dengan Tuhan. Akhirnya saya sadar. Oh, dia mengasihi saya. Ada hal-hal yang memang saya harus lewati dalam kehidupan saya. Yesus baru datang 4 hari kemudian setelah Lazarus mati. Kita sudah tahu ketika Yesus datang, dia menyatakan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, ia tetap hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku yang masih hidup, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itu. Jadi jelas sekali kalau saudara perhatikan baik-baik, untuk kepentingan mereka inilah Yesus menunda kedatangannya. Supaya apa? Supaya mereka bisa memiliki pewahyuan yang lebih besar lagi tentang Yesus. Kalau Yesus mendengar
Lazarus sakit, terus kemudian Yesus langsung datang dan dia sembuhkan. Mereka hanya memiliki pewahyuan tentang Yesus. Oh, Yesus itu penyembuh. Tapi ketika Yesus sengaja menunda kedatangannya, Lazarus mati, Yesus datang, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, supaya mereka memiliki pewahyuan yang lebih besar lagi tentang Yesus. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Gitu. Nah, perhatikan baik-baik. Apa yang Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan itu terlebih dahulu. Baru Yesus mengatakan hidup. Bangkit, baru hidup. Seharusnya hidup, mati, baru bangkit. Tapi Yesus berkata, kebangkitan dan hidup. Kenapa Yesus berkata demikian? Mari kita lihat di Roma 6 ayat yang kelima. Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dengan kata lain, kematian Yesus itulah kematian saudara dan saya. Kebangkitan Yesus itulah kebangkitan saudara dan saya. Jadi perhatikan baik-baik. Kehidupan saudara dimulai dari kebangkitan. Kematian Yesus itulah kematian saudara. Waktu Yesus bangkit, itulah kebangkitan saudara dan saya. Jadi kehidupan saudara dan saya dimulai dari kebangkitan. Kalau kehidupan saudara dimulai dari kebangkitan, pertanyaan saya, di mana yang namanya kematian? Di belakang. Yang percaya boleh katakan amin. Gitu. Jadi perhatikan baik-baik. Yesus datang, kemudian Yesus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Mereka memiliki pewahyuan yang lebih besar lagi tentang Yesus. Kemudian Lazarus dibangkitkan. Waktu Lazarus dibangkitkan, Lazarus memiliki tubuh yang lebih baik dari tubuh sebelumnya. Artinya apa? Terjadi pemulihan. Pemulihan berbicara tentang kuantitas, kualitas yang lebih baik. Jadi kalau Tuhan mengizinkan penundaan, kalau Tuhan membuat saudara menunggu, perhatikan baik-baik. Yang pertama, karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, karena Tuhan mau saudara memiliki pewahyuan yang lebih besar lagi tentang Dia. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, waktu saya terbuang, ada begitu banyak waktu yang terhilang, ada begitu banyak yang terhilang. Jangan takut saudara. Di situ akan ada pemulihan. Waktumu yang hilang, semua yang hilang, Tuhan akan kembalikan. Keadaanmu akan lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Ini yang saya ngalami. Proses dari awal pemulihan-pemulihan itu bagaimana terjadi dalam kehidupan saya. Saya melihat, memang seperti yang minggu kemarin saya katakan, berkat Tuhan itu memberikan sedikit demi sedikit. Tuhan inginkan apa? Kita terlebih dahulu, kuat terlebih dahulu. Kemudian Dia akan tambahkan. Seperti bangsa Israel, waktu tanah perjanjian yang diberi, yang ada tanah yang mau diberikan kepada mereka, di situ sedikit demi sedikit, tetapi pada akhirnya semua janji Allah terhadap bangsa Israel digenapi. Demikian juga Tuhan akan genapi dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi sedikit demi sedikit sampai saudara kuat. Amin. Berbicara tentang berkat bukan cuma masalah uang.
kesehatan saudara, kerohanian saudara, pertumbuhan saudara, semuanya itu. Semuanya itu. Saya akan lanjut. Saudara bisa lihat nanti ada pemulihan-pemulihan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, biasanya kalau saudara ada dalam waktu menunggu, dalam waktu penundaan, maka iblis akan datang dan membuat saudara bertanya-tanya tentang Tuhan saudara. Di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu? Tapi saudara dan saya yang tahu tentang Tuhan kita, saudara akan berkata, saya tahu Tuhan saya. Saya sangat tahu. Dia tidak pernah berdusta. Dia Allah yang setia sama janjinya. Kita kuat. Tapi iblis, dia tidak pernah menyerah. Kalau saudara berkata demikian, iblis itu tidak pernah menyerah. Dia akan datang lagi kepada saudara. Oke, tidak ada yang salah dengan Tuhanmu kan? Dia Allah yang setia, dia Allah yang memegang janjinya. Kalau begitu, kalau tidak ada yang salah dengan Tuhan, berarti pasti ada yang salah dengan kamu. Pasti karena dosa. Pasti karena kamu berbuat salah. Iblis akan mendakwa saudara dan saya. Dulu itu yang saya alami. Saya alami. Tapi ketika saya mengerti kebenaran demi kebenaran, Yesus sudah menanggung semuanya itu di atas kayu salib. Buat dosa-dosa saudara dan saya. Kita menjadi orang benar. Yang minggu kemarin saya katakan, deklarasikan kita setiap hari. Aku adalah orang yang dibenarkan di hadapan Allah oleh iman dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kita dibenarkan oleh Allah. Sehingga dakwaan iblis tidak bisa kena kita. Amin. Saudara masih ingat ketika Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa Abraham akan mempunyai seorang anak. Saudara tahu berapa tahun kemudian Ishak itu baru lahir. Dan apa yang terjadi dengan Abraham? Selama Abraham menunggu sampai Ishak lahir, apa yang terjadi? Sarah datang kepada Abraham. Dan Sarah berkata, Tuhan tidak memberikan kepadaku seorang anak, hampirilah hambaku Hagar. Apa yang terjadi saudara? Abraham menghampiri Hagar. Kemudian Hagar mengandung. Setelah Hagar mengandung, Alkitab menceritakan Hagar memandang rendah Sarah. Waktu Hagar memandang rendah Sarah, Sarah datang sama Abraham dan Sarah marah sekali. Penderitaan yang kualami adalah tanggung jawabmu. Itu kata Sarah kepada Abraham. Saudara bisa bayangkan siapa yang suruh memberikan Hagar kepada Abraham? Siapa yang disalahkan? Saudara bisa bayangkan setiap hari Abraham dan Sarah cekcok tentang hal ini. Setiap hari cekcok. Penderitaan yang kualami adalah tanggung jawabmu. Nah, siapa yang suruh? Kamu kan yang suruh. Penderitaan yang kualami adalah tanggung jawabmu. Setiap hari Abraham dan Sarah cekcok. Sehingga pada akhirnya Abraham berkata, Tuhan, di manakah janjimu? Sering juga kita berkata dalam keadaan kalut, dalam keadaan putus asa, di manakah janjimu Tuhan? Pernahkah saudara berada dalam satu keadaan yang sama seperti Abraham? Sampai-sampai dia berkata, di manakah janjimu? Saudara tahu berapa lama Abraham menunggu? Berapa lama Abraham menunggu janji sampai Ishak itu lahir? Berapa lama? 20 sampai 25 tahun. 20 tahunan ke atas. 20 sampai 25. Di situ.
Apa yang terjadi? Selama 20 tahun lebih itu di situ, apa yang terjadi? Terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan. Siapa yang dipulihkan? Sarah dipulihkan. Sarah dipulihkan. Sarah dipulihkan secara fisik. Waktu Allah datang kembali kepada Abraham untuk meneguhkan janjinya, tahun depan kamu punya anak Abraham. Sarah dari balik tenda, dia mendengar dan dia tertawa. Dan Tuhan berkata, kenapa kamu tertawa Sarah? Aku tidak tertawa, kata Sarah. Dia jadi takut. Tidak, kamu tertawa. Tahun depan kamu punya anak. Apa yang terjadi? Selama masa menunggu itu, Sarah dipulihkan. Sarah berkata, dengar, sebelum dipulihkan, Sarah berkata, ketika dia mendengar, Tuhan berbicara, tahun depan kamu punya anak. Dia berkata, akankah aku birahi dengan tuanku, sedangkan aku sudah mati haid, sudah tua, sudah layu, tidak mungkin punya anak. Dia katakan, dan suaminya juga, Abraham sudah tua, tidak mungkin katakan. Tetapi apa yang terjadi saudara dikasih Tuhan? Terjadi pemulihan secara fisik. Apa buktinya? Waktu Abraham dan Sarah bertemu dengan Abimelek, apa yang terjadi waktu Abimelek melihat Sarah? Apa yang terjadi? Abimelek mengambil Sarah. Dan sebelumnya Abraham sudah berpesan kepada Sarah, Sarah, kalau nanti ketemu dengan Abimelek, jangan kamu bilang saya ini suamimu, kata Abraham. Nanti saya dibunuh, bilang saja saya ini adalah saudaramu. Ternyata betul, ketika Abimelek melihat Sarah, Abimelek mengambil Sarah. Kenapa? Karena Sarah itu menarik dan dia sangat cantik sekali saudara. Dan dipulihkan secara fisik. Mudah kembali. Mudah kembali saudara yang dikasih Tuhan. Nah, dia mudah kembali. Dia dipulihkan lagi secara fisik. Kemudian Abimelek mengambil Sarah. Itu sebabnya akhirnya Tuhan menghukum Abimelek. Dan semua perempuan termasuk istrinya di dalam kerajaannya, Tuhan tutup kandungannya semuanya wanita di situ. Sehingga mereka tidak bisa mengandung. Apa yang terjadi setelah itu? Perhatikan baik-baik Kejadian 20 ayat 17 dan 18. Kejadian 20 ayat 17 dan 18. Kita sama-sama membaca dengan suara yang lantang. 2, 3. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan Abraham mendoakan istri Abimelek dan semua perempuan yang ada di kerajaan Abimelek. Kenapa? Karena Tuhan menutup kandungan mereka. Saudara bisa melihat di sini. Abraham mendoakan kandungan semua perempuan yang tertutup. Di saat, perhatikan, di saat kandungan istrinya tertutup. Saya mau kasih tahu sama saudara, perhatikan baik-baik. Kalau ada, perhatikan, kalau ada area, ada kebutuhan dalam area hidupmu, perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya ulangi, kalau ada area kebutuhan tertentu di dalam kehidupan saudara dan saya, berkati orang lain, doakan orang lain, dalam area yang
sama. Saudara bisa mengerti? Sekali lagi, kalau ada area kebutuhan tertentu dalam hidup, berkati orang lain, doakan orang lain dalam area yang sama. Abraham mendoakan kandungan yang tertutup di saat kandungan istrinya tertutup. Dan apa yang terjadi setelah itu? Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 2. Kejadian 21 kita sama-sama membaca dengan suara yang keras. 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Pertanyaan saya, kenapa ayat ini ditulis setelah Abraham mendoakan kandungan yang tertutup? Sekali lagi, kenapa ayat ini ditulis setelah Abraham mendoakan kandungan yang tertutup? Setelah Abraham mendoakan kandungan tertutup, Alkitab mengatakan Tuhan membuka kandungannya Sarah. Apa yang sesungguhnya yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya? Perhatikan baik-baik. Jangan pernah berhenti mendoakan orang lain yang sakit sekalipun penyakitmu belum disembuhkan. Jangan pernah berhenti melayani orang lain sekalipun janji Tuhan belum pernah tergenapi di dalam hidupmu. Ya tentunya saudara waktu mendoakan orang lain, saudara tidak perlu menceritakan masalah saudara. Pak, doakan saya Pak. Saya belum punya anak. Sama dong, saya sendiri juga belum punya anak. Tidak perlu kita katakan demikian. Pak, doakan Pak, saya lagi bangkrut. Sama dong, saya juga lagi bangkrut sekarang ini juga. Tidak perlu kita ceritakan. Tak perlu. Belakangan ini, ada orang-orang yang suruh saya mendoakan tentang hal-hal apa yang dia alami dalam kehidupannya. Ada keluarga di Surabaya. Terus dalam hati saya juga sedang bergumul dengan apa yang dia alami seperti itu. Tapi saya tahu, saya mengerti kebenaran ini. Saya berdoa juga. Kadang-kadang iblis mendakwa kita. Doanya kamu sendiri aja belum didoakan. Bagaimana kamu mendoakan orang lain? Enggak. Seperti apa yang Abraham alami dan Sarah. Dia mendoakan semuanya itu dan terjadi dalam kehidupannya. Di situ. Kalau ada orang datang sama saudara, tolong doakan saya Pak. Tolong doakan dalam hal ini Pak. Kita doakan. Kita saling mendukung. Amin. Perhatikan baik-baik. Doakan orang lain di area yang sama yang saudara butuhkan. Mungkin ketika saudara mendoakan orang lain di area yang saudara butuhkan, mungkin iblis berkata, mungkin kamu munafik. Bagaimana kamu bisa mendoakan orang bebas bangkrut sedangkan kamu sendiri bangkrut? Mungkin iblis akan berkata sama saudara, bagaimana mungkin kamu bisa mendoakan hal yang demikian? Saudara perhatikan seperti apa yang tadi saya katakan. Kebanyakan orang hanya fokus kepada kepentingannya sendiri. Kebanyakan orang hanya fokus kepada jawaban doanya sendiri. Tapi mulai hari ini Tuhan mau saudara dan saya mengambil bagian mendoakan orang lain. Amin. Apa yang terjadi sama Sarah? Selama masa penundaan, Sarah dipulihkan secara fisik. Secara fisik dia muda kembali. Tadinya Sarah berkata, saya sudah layu, saya sudah mati haid.
saya sudah tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi apa yang terjadi? Pada akhirnya Sarah diubahkan secara fisik, Tuhan buka kandungannya dan dia bisa melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Jadi saudara dan saya yang ada dalam waktu penundaan atau berkatmu merasa tertunda, saudara jangan takut karena akan ada pemulihan. Akan ada pemulihan. Waktumu yang hilang, apapun yang hilang, Tuhan akan kembalikan semuanya itu. Saudara akan memiliki hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Saya percaya, saudara renungkan apa yang saudara alami selama ini. Dalam keadaan saudara terpuruk dengan apa yang saudara dapatkan saat-saat seperti ini. Pemulihan-pemulihan itu terus terjadi. Terus terjadi. Pemulihan-pemulihan itu. Terakhir nanti saya akan saksikan. Satu ayat terakhir kita lihat di Ibrani 6 ayat 11 sampai dengan 12. Ibrani 6 ayat 11 sampai dengan 12. Saya bacakan bagi saudara. Saudara perhatikan ayat ini. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada masa akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka, perhatikan, yang oleh apa? Iman dan kesabaran. Iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Siapa mereka di sini? Yang di sini dikatakan tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Siapa mereka di sini? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Siapa yang tahu? Yang dikatakan. Siapa mereka itu? Itu adalah saksi-saksi iman. Pahlawan-pahlawan iman. Siapa itu pahlawan-pahlawan iman? Yang di Ibrani itu dikatakan. Abraham, Sarah, Daud, Habel, Henok, Nuh, Yusuf, Musa, semuanya itu saksi-saksi iman. Pahlawan-pahlawan iman. Yang dengan iman dan kesabaran. Di situ mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Menjadi penurut-penurut yang oleh iman dan kesabaran. Katakan bersama dengan saya, iman dan kesabaran. Jadi kuncinya adalah iman dan kesabaran. Bukan perbuatan baik dan kesabaran. Bukan. Iman dan kesabaran. Sekali lagi, saya bukannya menentang perbuatan baik. Bukan. Berbuat baik itu sangat penting. Berbuat baik itu harus. Tapi perbuatan baik adalah buah hasil dari iman yang benar. Di situ. Amin. Nah, jadi kuncinya adalah iman dan kesabaran. Kuncinya adalah iman. Untuk menerima janji itu kuncinya adalah iman. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepadanya bahwa ia memiliki dunia. Tapi karena kebenaran berdasarkan apa? Iman. Kebenaran berdasarkan iman. Kuncinya adalah iman. Itu yang pertama. Yang kedua kuncinya adalah sabar. Sama-sama katakan pada saya, sabar. Bisakah kita sabar? Saya tutup dengan kesaksian saya. Kalau kita lihat cerita tentang Abraham dan Sarah menunggu janjinya Tuhan, itu butuh waktu 20-25 tahun. Gitu lama sekali. Ada hal-hal yang mereka terus lewati dalam kehidupannya mereka. Saya pribadi, kalian tahu siapa masa lalu saya.
Saya butuh waktu berapa tahun untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Secara singkat saja, saya dari muda jatuh bangun dalam dosa, saya bergumul. Tahun 86 saya mimpi. Tuhan kasih mimpi, belum tahu artinya. Ada siklus 4 tahun dalam kehidupan saya. Setelah perjalanan dengan Tuhan, baru saya menangkap dan saya mengerti. Sebelumnya saya tidak tahu apa-apa. Itu sebabnya saya katakan, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, step by step, Tuhan akan menuntun, membimbing saudara. Akan menjadi lebih baik saudara dikasih Tuhan. Tahun 86, saya dapat mimpi. Tahun 90, saya tahu apa artinya itu mimpi. Sehingga saya katakan apa? Tahun 86, 4 tahun itu, siklus 4 tahun itu, 86 sampai 90, itu adalah siklus apa? Identitas saya mencari identitas pribadi saya. Tahun 90, saya dijamah di lawat Tuhan, sampai tahun 94, janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan saya. Sehingga saya katakan 4 tahun itu, siklus 4 tahun itu adalah janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saya. Butuh berapa tahun? 8 tahun. Tapi sebelum-sebelumnya, dari muda, 18, kalau saya hitung sampai umur 26 itu butuh 8 tahun, 8 tahun, tambah 8 tahun, itu sekitar 16 tahun. Tapi bola balik, kadang-kadang waktu jatuh bangun di situ, sepertinya tidak ada pengharapan semuanya itu. Setelah tahun 90 sampai 94, 94 sampai dengan 98. Apa yang saya rindukan? Tuhan kasih saya. 90-94 pergumulan, 94 saya menikah. 94 sampai 98 4 tahun itu Tuhan memberikan saya janji 2 anak keturunan. 98 sampai 2002, 4 tahun kemudian Tuhan izinkan saya bersaksi awal pertama dengan Pak Franky yang banyak menuntun membimbing saya. 2002 sampai dengan 1998 sampai 2002. 2002 sampai 2006 saya disuruh apa? Berdiam diri. Berdiam diri. Waktu awalnya tidak mengerti apa artinya berdiam diri. Waktu itu saya tidak boleh suruh bersaksi, suruh khotbah, suruh apa. Kadang Pak Abraham sering saya ngisi di Bima, sering saya biasa diajak. Pak Franky disuruh, pernah satu kali saya ketemu dengan Cik Vivi, istrinya gembala senior kita, Pak Arifin, waktu ketemu di bandara di Bali. Dia bilang, Tony, nanti kamu saksiannya di gereja ini tanggal ini. Dia bilang gitu. Oh baik Cik Vivi, saya bilang gitu. Selesai itu, Tuhan ngomong sama saya, ingat kamu masih berdiam diri, belum waktumu. Aduh, dalam masa penantian seperti itu, butuh waktu proses. Tuhan, ini kan yang suruh gembala senior kita, saya bilang gitu. Malu saya kalau saya katakan berdiam diri, saya bilang gitu. Apa orang nilai saya? Pasti orang akan menilai, paling dia jatuh lagi dalam dosa, pasti dia lakukan ini itu. Alasan. Butuh sekali saudara. Ini loh, dipulihkan yang di dalam. Saya butuh waktu itu. Butuh 4 tahun sebelumnya saya tidak mengerti tentang 4 tahun itu. Tentang siklus dalam kehidupan saya. Itu dimulai 2002 sampai saya katakan, Tuhan sampai kapan aku menjadi begini Tuhan, sampai kapan? Apa orang menilai saya katakan seperti itu. Terus Tuhan katakan, kamu lihat perjalanan hidupnya kamu. Ada siklus 4 tahun, kamu mimpi dari tahun berapa itu. Disitulah baru saya mengerti sehingga saya bisa cerita tentang hal ini. Dimulai 86, 90, 94, 98, 2002, berarti sampai 2006. Ya Tuhan, terima kasih. Sampai saya dipulihkan, sampai tidak ada rasa lagi
rasa lagi seperti mau tersinggung orang mau ngomong, atau mau itu walaupun orang mau menilai apa-apa. Saya sudah tidak peduli karena aku sayang mengasihi Tuhan. Dia ubah yang di dalam ini. Dia ubah. Sakit sekali. Tapi setelah melewati, oh Tuhan, terima kasih. 2006 sampai 2010. Ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Tapi itu mendatangkan semua. Tuhan tuntun bimbing saya untuk bisa beradaptasi dengan orang-orang yang bukan hanya seiman, tapi di luar sana. 2010 sampai 2014, tahun 2012, saya jadi gembala. Saya ambil 2012, 2000, berapa itu? 10 sampai 14, saya ambil tema itu, berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Hanya karena melihat dia. 2012 sampai 2016 ada hal-hal yang saya banyak belajar. Belajar sama Tuhan untuk kita menjadi dewasa. Banyak hal yang kita harus lewati. 2018, tadi berapa ya? Terakhir saya bilang berapa? Berapa? 2016. 2016 sampai 2020 ya. Tadi saya bilang 2000. Ya, terus kemudian 2018 sampai 2022. Cuman saya belum bisa berani menyampaikan. Tapi saya simpan di dalam hati saya. Kemudian 2002 sampai 2026. Saya masih simpan. Saya masih mau melihat apa yang dia kerjakan. Tetapi semua apa yang saya alami ini, semuanya Tuhan ajar apa? Satu aja prinsipnya. Rendah hati. Tidak ada yang lain. Cuman itu aja. Cuman itu aja. Intinya. Kamu mau hebat, kamu mau bodoh, kamu mau tidak apa-apanya, semuanya itu. Tidak ada yang lain. Ya diajar kita kosong. Belajar kosong itu sakit. Menyakitkan. Yang sakit itu yang di dalam. Yang sakit itu egonya kita. Daging-dagingnya kita. Mulai saat ini kita sama-sama mau belajar. Kita sama-sama mau bertumbuh. Amin. Makasih. Makasih Tuhan. Tuhan, Kau beri kekuatan kepada setiap kami Bapa. Biar kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami yang tidak ada apa-apanya Bapa. Hanya Engkau yang membuat kami menjadi apa-apa Tuhan. Menjadi hebat di dalam Engkau Tuhan. Semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa yang hamba sampaikan terbatas, tapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Engkau akan menerjemahkan lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus. Kita siapkan perjamuan. Mungkin kita nyanyi lagu itu. Ku tahu hidupku adalah
iman dan kesabaran. Milikilah iman yang daripadanya. Milikilah kesabaran. Jangan takut. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang padamu. Tuhan sangat sayang padamu. Hidaramaya lalasa. Hidaramaya lalasaka. Terus rasakan jamahannya. Rasakan terus kasih sayangnya. Hidaramaya lalasaka. Hidaramaya lalasaka. Haleluya. Haleluya. Sekarang tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang menyatakan, barang siapa menerima tubuhmu, menerima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Itu hidup yang sama seperti yang dimiliki Allah di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit. Hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa saudara dan saya, memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran saudara dan saya. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang-orang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur ini. Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur. Haleluya. Mari kita sembah. Kami bersyukur sebab Kau baik. Dipakarabasanamo. Kami ini biji manusia dimakan. Dipakarabasanamo. Dipakarabasan bebaskan roh kita sembah Tuhan. Dia ada bersama kita. Sangat-sangat Dia sabar, Dia sabar. Di dalam bangsa, di pikiran bangsa, di pakara bangsa, di parasando, pakara bangsa. Di pikiran bangsa ini para sikara patakara basika patakara ini berapa masak patakara basaka kirana berapa sikalawan kami pagi hari ini Roh Kudus penuhi kami, puaskan kami, bebaskan kami
senantiasa memimpin jalan-jalan kami. Kirana sikap roh-roh apapun yang mengintimidasi kami sampai hari ini, kami patah, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kirana sikap orang sikap kirana sikap Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Siapapun kami, apapun masa lalu kami, waktu kami bertobat, lahir baru, semua sudah lewat, sudah lalu, sudah berlalu. Terima kasih firman-Mu, meteraikan semua firman buat hidup kami. Kami tahu kami hidup hari ini, kami kuat. Karena oleh perkataan Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada-Mu. Engkau Raja di atas segala raja. King of King in the world. Tidak ada yang lain. Apapun agama manusia di bawah kolongnya ini. Apapun Tuhan dan siapapun Tuhannya. Engkaulah Raja dan segala raja. Allah yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami memanggil Engkau Allah, Tuhan, Raja. Kami memanggil Engkau juga Bapa kami. Kami memanggil Engkau sahabat kami, kekasih jiwa kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Pak Tony dan keluarga. Terima kasih. Lanjutkan karya-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga menjadi berkat. Baik keluarga GB Rock yang digembalakannya maupun orang lain di bumi ini, khusus di Sumatera. Terima kasih, kami berdiri sama-sama, kami bersahabat buat bangsa kami. Kami tahu apapun situasi dan kondisinya, Engkau yang berdaulat atas dunia ini, Engkau yang berdaulat atas bangsa Indonesia. Apapun tantangan rintangannya, mata-Mu Tuhan Yesus tertuju atas bangsa kami. Kasih karunia tetap melanda atas bangsa Indonesia. Kami percaya sampai hari ini kasih Tuhan tetap melanda atas Indonesia, bahkan bangsa-bangsa lewat Indonesia ini. Haleluya. Karena Engkau yang berkuasa. Perkataan-Mu tidak pernah berubah. Dari dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu beri kekuatan kemampuan kepada hamba-Mu Presiden kami Bapak Joko Widodo. Biar hikmat-Mu mengalir Tuhan. Dia tidak patah semangat. Tidak kurang akal dan tidak kurang hikmat. Karena dia diangkat Bapak Joko Widodo sebagai presiden. Dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih, kami percaya. Kami percaya doa kami Tuhan mendengar, Tuhan pasti menjawab senantiasa. Terima kasih, kami bersyukur. Sekali lagi apapun situasi kondisinya hari-hari ini. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Selalu on time Tuhan. Terima kasih buat kota kami. Kami menikmati kasih karunia Tuhan. Kami tetap luasa beribadah, beraktivitas. Karena Tuhan bersama kami. Karena Tuhan memberkati kota kami. Karena Tuhan memberkati Pulau Sumbawa. Lanjutkan karya-Mu. Tuhan Yesus datangkan pribadi-Mu, berikan wajah-Mu. Bahwa yang layak dipuja, disembah hanya Engkau. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebentar kami juga memberi persembahan misi. Mungkin di antara kami atau kami semua tidak pergi menjangkau jiwa-jiwa. Tapi lewat apa yang kami punya, keuangan kami. Itu juga bisa menjangkau jiwa-jiwa. Urapi kami semuanya di tempat dimanapun kami berada. Biar hidup kami menjadi inspirasi buat orang lain. Perkataan kami, kehidupan kami. Gaya hidup kami, budaya kami. Sehingga orang akan berkata, wow, mereka ini beda dengan yang lain. Karena roh Allah ada di diri kami semuanya. Terima kasih Bapak di sorga. Sekali lagi kami memberi persembahan misi dan persembahan. Berkati persembahan kami semuanya. Biar apa yang kami berikan, satu tujuan kami. Kami tetap memuliakan Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus Tuhan kami memberi. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.
Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tamboran. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka di tempat Ibu Linda, Jalan Jangkabaja, depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan kepuluhan dan membantu pembangunan gereja, silakan link bisa scan QR code berikut. Atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi maaf untuk jemaat yang baru pertama sekali hadir, kami sambut berdiri, yaitu yang pertama Bapak Weli, selamat datang dan beribadah bersama jemaat GBI Rock Sumbawa. Ya, beliau tadi malam sudah kontak dulu dengan saya. Dan yang berikutnya itu Bapak Martin Lalai kalau nggak salah ya. Oh ya, sudah ada di luar. Jadi selamat datang dan kami berharap untuk minggu-minggu ke depannya kita tetap bisa bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, yang berikutnya, tunggu dulu, jangan ditanyakan dulu. Biar penasaran dulu jemaat. Ya, di bulan Oktober akan mengadakan perayaan ulang tahun gereja kita. Kita bersyukur sudah berumur 30 tahun keberadaan gereja kita GBI Rock Sumbawa. Jadi untuk itu kita akan mengadakan perayaan nanti di minggu kelima Oktober dan sudah terbentuk kepanitiaan. Dan nanti nama-nama yang kami panggil, kami berharap bisa berdiri di depan untuk didoakan bersama dengan Bapak Gembala kita. Silakan. Ya, sebagai penasehat Bapak Gembala tentunya Bapak Gembala Tony Setiono, penanggung jawab Bapak Wakil Gembala Bapak Tudi Suryawan, dan Ketua. Silakan Bapak Ketua, Bapak John Erwin, silakan depan Pak, langsung Pak. Dan berikutnya, Sekretaris dari Kesekretariatan, Bendahara dan Koordinator Doa Ibu Linda, Koordinator Acara Bapak Riki Sanjaya, Wakil Acara Bapak Putu Budi, beliau lagi di Bali, Dekorasi Saudara Ferdinand Doi, kita kenal selama ini Bapak Pedro. Koordinator perlengkapan saya sendiri, konsumsi Bapak Stefanus Jihali, Koordinator RVC Oscar Slek Jara. RVC ini dulu kita kenal PAW, sekarang Royal Priesthood Community. Dan Koordinator Dokumentasi Saudara Timothy Wijaya, yang saya sudah panggilkan tadi, silakan berdiri di depan. Ya, mari Silamo. Ya. Saya serahkan untuk Bapak Gembala kembali. Ya. Ya, bulan depan, di bulan Oktober, minggu kelima, kita adakan ulang tahun gereja yang ke-30 di minggu kelima. Dan nanti yang akan mengisi itu adalah Bapak Pendeta Gunawan Handoyo, yang biasa kita panggil Pak Yoyo, yang akan mengisi. Nah, tema gereja ulang tahun yang ke-30 ini, tema gereja kita yaitu di ulang tahun ini open door, pintu yang terbuka. Nah, angka 30 itu artinya itu artinya adalah simbol dari pengabdian, kedewasaan di dalam pelayanan. Seperti Yusuf berumur 30 tahun ketika dia menghadap Firaun. Kemudian Daud berumur 30 tahun ketika dia menjadi raja. Kemudian Yesus memulai pelayanannya di usia yang ke-30. Mari saudara yang dikasihi Tuhan,
kita bangkit berdiri, kita dukung di dalam doa. Tim kepanitiaan ulang tahun gereja sudah terbentuk. Dan kita berdoa agar semuanya Tuhan ikut campur dalam ulang tahun ini. Dan apa pesan-pesan Tuhan, saya percaya kita semuanya dukung. Hidara payala marasaka, inala mayala saka. Kami percaya Tuhan, angka 30 itu ulang tahun gereja mempunyai arti yang sangat berarti Tuhan, yaitu melayani Engkau dengan tingkat kedewasaan yang daripadamu Bapa. Seperti Engkau sendiri memulai pelayanan Tuhan di usia 30 Bapa. Demikian Yusuf ketika menghadapi Raja Firaun, dia berusia 30. Demikian juga Daud Tuhan, ketika dia menjadi raja, dia berusia 30. Dan kini kami anak-anak-Mu Tuhan, bulan depan minggu kelima kami merayakan ulang tahun gereja yang ke-30. Dan tim kepanitiaan ini sudah terbentuk Tuhan. Engkau urapi, Engkau tuntun, Engkau bimbing. Kesatuan hati yang daripadamu turun atas panitia ulang tahun gereja yang ke-30 ini Tuhan. Dan aku percaya Bapa, lewat kepanitiaan ini Engkau banyak berbicara kepada mereka Bapa. Kepada kami semuanya Tuhan, kepada jemaat-Mu juga Tuhan. Dan kami percaya kekuatan kemampuan ilahi yang daripada Tuhan memenuhi hidup-Mu. Ada hal-hal yang besar yang Dia terus akan lakukan dalam kehidupan-Mu. Jangan takut, kuatkan dan teguhkan-Mu. Tuhan sangat mengasihi-Mu. Pak Tudi bisa ke depan juga. Hidarapa yang merasaka. Hidarapa yang merasaka. Tuhan sangat mengasihi-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Bapa, di ulang tahun gereja ini Bapa, kami percaya Tuhan, kekuatan kemampuan ilahi yang daripada-Mu turun atas kami. Kesatuan hati yang daripada-Mu turun atas kami. Biarlah para panitia ini Tuhan bekerja dengan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kasih melimpah dalam kehidupan-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati-Mu. Para panitia perayaan ulang tahun gereja ini terbentuk dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi-Mu, Tuhan memberkati-Mu, Tuhan memberikan kekuatan kemampuan ilahi padamu. Berkat-berkat Tuhan, anugerahnya, hikmat-Mu, pewahyuan yang daripada Tuhan turun atas-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, memulihkan saudara, menguatkan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.